Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husnul Wafa dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan uji heteroskedastisitas. Nah, di sini ada uji space data primer seperti kemarin. Udah statistik deskriptif udah. Asumsi. Sekarang kita di asumsi klasik kan. Nah, kemarin kita udah multikolonialitas. Sekarang kita di sini nih. Uji multikolonialitas sama uji heteroskedastisitas. Sekarang kita di sini. Menurut Ghazali, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Tolerance value lebih kecil daripada 0,1 atau VIF lebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Dan tolerance value lebih besar daripada 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10, tidak terjadi multikolonialitas. Nah, sekarang uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot Z-spread dan SRES-ID. Pada umumnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-spread dengan residualnya SRES-ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRES-ID dan Z yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plot. Dasar analisisnya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu regresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independensi signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5%, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji PAK merupakan metode bahwa variance atau S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik,
Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedasitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji POC menurut Ghazali, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,5 atau 5% maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita akan pindah ke SPSS-nya. Kita akan melakukan pengujiannya. Ini data yang dimasukkan ke SPSS ya. Nih, udah saya edit, ada tambahan. Ada res 1 ini yang kemarin, res 2, ln res 2, ABS res 2. Nah, sekarang saya akan melakukan uji multikolonialitas dengan cara mengklik analyze, regression, habis itu linear. Di dependent ini tercantum prestasi praktikum. Nah, atau variabelnya ya. Nah, di independennya itu kemampuan belajar sama motivasi berprestasi. Nah, kita akan klik statistik. Kita ini estimasinya kita uncek. Kita nih cek yang ini. Model fit juga kita hilangin ya. Klik ini. Lalu kita klik oke. Nah, di plots. Nah, ini kita hilangkan checklist histogram deh ya. Kita klik oke lagi. Sekarang kita oke. Nah, ini dia hasil output dari uji multikolonialitas. Di sini ada total koefisien di koefisien di kolonial statistik terdapat toleransi dan FIF yang mana pada motivasi belajar. Pada motivasi belajar toleransi itu 0,789 dan FIF itu 1,268. Nah, nilai 0,789 itu lebih besar daripada 0,1 dan nilai 1,268 itu lebih kecil daripada 10. Maka yang sudah jelaskan tadi, maka tidak terjadi multikolonialitas. Begitu pula pada kemandirian belajar tidak terjadi multikolonialitas juga. Gitu deh ya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan cara grafik plot, yaitu dengan cara mengklik cek dulu ya. Kita mengklik analyze. Habis itu kita klik regression lagi, linear. Nah, pada plotsnya itu kita
kita pindahkan spread ID ke Y dan spread ke X. Spread. Nah, di standar residual plotnya itu dikosongin lagi ya. Continue. Kita klik OK. Nah, ini hasil output dari uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, yaitu di sini ada scatter plot. Nah, dapat kita lihat di sini polanya tidak jelas dan menyebar di atas dan di bawah angka 0. Pada sumbu Y. Ini sumbu Y, nih sumbu Y. Nih, sumbu Y. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi aman. Jadi tidak ada masalah. Nah, tapi ini hanya secara visual aja ya, tidak kasat mata. Dan sekarang kita akan melakukan uji Gleiser. Nah, sebelum melakukannya kita akan mentransform compute dengan cara klik transform compute variable. Nih, pada targetnya itu kita ketik ABS res 1. Nah, di function groupnya itu kita klik all. Habis itu all dan function all. Habis itu kita cari yang ABS nih, ABS. Habis itu kita pindahkan ke numerik nih. Nah, sekarang kita akan di numerik ABS ini kita masukkan data yang yang res 1 ya. Nih, kita masukkan res 1. Setelah itu kita klik OK. Coba kita lihat. Nah, ini udah ke compute ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian Gleiser yaitu dengan cara mengklik analyze, regression, dan linear regression. Mana regression lagi, terus linear. Nah, pada dependent kita ganti menjadi ABS res 1. Lalu kita klik statistik lagi, kita pastiin. Kita checklist ini nih, estimate sama model fit. Dan kita klik continue.
Kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari pengujian Glaser. Jika fokus pada tabel koefisiennya, nih koefisien. Di sini pada motivasi belajar nilai signifikannya itu 0,127. Mana? Nih. 0,127 yang mana lebih dari 5% atau 0,05. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Berarti tidak terjadi heteroskedastisitas ya. Lalu pada kemandirian belajar, nilai signifikannya itu 0,020 motivasi belajar, yang mana lebih besar daripada 5% atau 0,05, sama seperti yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Pertama kita akan mentransform dan mengcompute dulu dengan cara klik transform. Kita di compute variable. Nah, di target variabelnya ini kita ganti nih. Kita ganti jadi res 2. Nah, pada function groupnya itu tetap ABS ya. Res 1 kita tambahin, kita klik ini, tambahin lagi res 1-nya. Maaf. Kita klik OK. Kita akan mentransfer sama compute lagi ya. Nih udah masuk nih. Nah, target variabelnya ini kita ganti ln res 1. Res 2. Di situ di function groupnya kita klik all. Nih, kita cari ln. Nah, langsung ketemu. Kita naikin. Maaf. Kita hapus dulu. Kita ln, kita naikin. Nah, sininya itu res 2. Tuh. Kita klik OK. Kita lihat. Nah, udah ke compute. Nah, ini sudah compute. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Park, yaitu dengan cara klik analyze regression linear. Pada dependennya kita ganti menjadi ln. Ini kita ganti ln yang tadi. Nah, pada statistik kita hilangkan checklist pada covariance nih, covariance sama collinear ini.
Situ kita klik oke. Nah ini hasilnya nih, output dari uji heteroskedasitas, uji Park. Di situ kita fokus pada koefisiennya aja nih. Nih koefisien. Pada motivasi belajar nilai signya itu motivasi belajar. Ya. Motivasi belajar. Kemarian belajar itu 0,260 yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, pada kemarian belajar nilai signifikannya itu 0, mana sih? Iya. Maaf salah. Nah, pada motivasi belajar nih, pada motivasi belajar nilai signifikannya itu 0,260 yang mana tidak dikatakan terjadi heteroskedastisitas karena lebih besar daripada 0,05. Nah, pada kemarin belajar juga nih signifikannya kan 0,066 yang mana lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Sama seperti tadi, karena nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sudah sampai sini dulu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.